Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan membuat pembahasan mengenai gambar pada kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung dengan kartu lainnya. Bisa terhubung karena kesamaan lokasi atau karena satu aksi. Dan bisa juga terhubung layaknya kelanjutan seperti sebuah cerita. Penasaran dong kartu apa aja sih yang dimaksud? Nah, tanpa membuang waktu, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, dari kumpulan list yang telah admin buat, akan dibagi menjadi 4 tema pembahasan. Nah, untuk list yang pertama sampai 7, dengan tema saling terhubung apabila kartunya disatukan. Disatukan di sini maksudnya apabila disandingkan bersebelahan atau berderet. Di list yang pertama ada kartu Electabuzz dan Magmar yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, Electabuzz dan Magmar ternyata saling beradu tinju. Thunder Punch melawan Magma Punch. Kalau diperhatikan lebih seksama, masing-masing pada artnya ada informasi yang memang memperjelas hubungan antara kedua kartu ini. Pada kartu Electabuzz, dapat dilihat ada api yang menyelubungi Thunder Punch. Nah, pada kartu Magmar pun juga ada aliran listrik yang menyelubungi Magma Punch. Lalu pertarungan mereka pun terekam pada Time Collection yang bernama Electabuzz and Magmar. Masuk ke list nomor 2 ada kartu Alakazam dan Machamp yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, mereka berdua saling adu serangan, atau lebih tepatnya Alakazam yang menyerang dan Machamp yang bertahan. Apabila diperhatikan, adanya perpaduan warna yang sangat mirip pada kedua kartu ini. Semakin memperjelas hubungan antara kedua kartu ini. Lalu lebih seksama lagi, Alakazam memiliki ton warna magenta yang menggambarkan kekuatan telekinesisnya. Sedangkan Machamp memiliki ton warna biru putih yang menggambarkan kekuatan fisiknya. Kira-kira pertarungannya seperti ini. Get ready! Alakazam sedang melakukan serangan telekinesis yang diarahkan kepada Machamp. Terlihat semua batu yang berada di sekitar Alakazam, semuanya diselimuti warna magenta. Di lain sisi, Machamp sedang menahan serangan dari Alakazam. Terlihat dari batu yang diselimuti warna magenta sedang dihalau sembari dihancurkan oleh Machamp dengan tinjunya. Nah, menariknya ada batu yang diselimuti warna biru putih dan juga ada batu yang terlihat seperti akan dilemparkan oleh Machamp, membuktikan bahwa Machamp tidak bertahan terus, juga bersiap-siap melakukan serangan balasan. Di list nomor 3 ini ada kartu Darkrai dan Cresselia yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, memperlihatkan gambaran bulan yang bulat utuh dan mempresentasikan Darkrai dan Cresselia. Untuk Darkrai, gambar bulan yang gelap seperti sedang terjadi gerhana bulan atau eclipse, yang sangat cocok dengan Darkrai yang bertemakan kegelapan. Nah, untuk Cresselia, gambar bulan yang terang seperti sedang terjadi bulan purnama atau full moon yang sangat cocok dengan Cresselia yang bertemakan cahaya. Lalu kedua kartu ini pun termasuk ke dalam Time Collection yang bernama Legend of New Moon Island
and Full Moon Island. Mendarat di list nomor 4, ada kartu Solgaleo dan Lunala yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, gambar setengah lingkaran pun menjadi utuh. Lalu lingkaran yang berada di tengah gambar ini pun seperti menjadi poros bagi Solgaleo dan Lunala, karena penggambaran dari kedua Pokemon ini terlihat sedang mengitari lingkaran itu. Lanjut, untuk bagian lingkaran yang berada di sisi Solgaleo, terlihat seperti gambaran matahari, warna kuning emas. Lalu di dalamnya juga ada corak seperti matahari. Dan terakhir, adanya garis-garis di sekitarnya yang terlihat seperti gejolak panas dari matahari. Kemudian setengah lingkaran matahari itu pun mewarnai gambar kartu Solgaleo layaknya matahari yang baru terbit. Nah, untuk bagian lingkaran yang berada di sisi Lunala, terlihat seperti gambaran rembulan, warna kuning yang lebih gelap, dan daerah sekitar yang juga gelap gulita. Sangat menggambarkan bulan pada malam hari. Lalu kedua gambar ini pun seperti mempresentasikan siklus dari matahari yang muncul di pagi hari dan bulan yang muncul di malam hari. Kemudian kedua kartu ini pun termasuk ke dalam theme collection yang bernama Guidance of the Sun and the Moon. Masuk ke list nomor 5, ada kartu Tatsugiri dan Dondozo yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini memperlihatkan Tatsugiri yang sedang loncat dari permukaan air dan Dondozo yang bersiap-siap untuk mengamankan Tatsugiri. Nah, informasi sedikit nih bahwa Tatsugiri dan Dondozo merupakan duo partner ketika di alam liar, bukan bermusuhan. Berdasarkan data dari Pokédex, tugas Tatsugiri adalah untuk menarik mangsa dan Dondozo bertugas sebagai eksekutornya. Jadi seperti simbiosis mutualisme. Nah, bisa jadi Tatsugiri yang melompat ini sebenarnya sedang menarik perhatian mangsanya. Begitu pula dengan Dondozo yang membuka mulutnya ternyata sedang bersiap-siap untuk menerkam mangsa yang tertarik dengan Tatsugiri. Nah, apabila teman-teman penasaran dengan informasi dari Pokédex yang terhubung dengan kartu Pokemon TCG Pocket seperti ini, bisa tonton video yang telah admin buat ya, dengan judul Fakta Kartu Pokemon TCG Pocket, Pokédex menjadi inspirasi. Video itu membahas kartu-kartu Pokemon TCG Pocket yang ternyata mengambil referensi dari Pokédex entry. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian kedua kartu ini pun termasuk ke dalam theme collection yang bernama Henchman and Boss. Lanjut ke list nomor 6, ada kartu Rockruff yang berbeda versi yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, memperlihatkan dua ekor Rockruff yang berbeda sisi pada siang dan malam hari. Tak lupa pemandangan gunung dan sekitarnya yang ternyata juga terhubung dan menjadi satu pemandangan utuh. Lalu ada informasi menarik pada Rockruff. Dapat dilihat Rockruff yang berada di siang hari terlihat aktif dan gembira. Sangat berlawanan dengan Rockruff yang berada di malam hari yang terlihat lebih agresif dan menyeramkan. Di list nomor 7 ini ada kartu evolusi dari kartu pada list sebelumnya, yaitu Lycanroc, Midday, dan Darkstorm yang saling terhubung. Dapat dilihat ketika gambarnya disatukan seperti ini, memperlihatkan Lycanroc yang saling menggonggong atau mengaum satu sama lain. Lalu bukan hanya terhubung ketika gambarnya disatukan seperti ini saja, background pada kedua kartu ini pun terlihat berada di tempat yang sama. Dapat dilihat pada pohon yang menjadi latar belakang pada kedua kartu ini
bentuknya sama persis. Walau pada kartu Lycanroc Darkstorm terlihat lebih gelap, tetapi apabila diperhatikan lebih seksama, bentuknya memang sama persis. Nah, informasi terakhir, kedua kartu ini dan Rakraf yang telah dibahas pada list nomor 6 tadi, termasuk ke dalam theme collection yang bernama Evolution Split by Day and Night. Gimana nih? Sudah pada tahu kan hubungan yang terjadi di antara kartu-kartu dari Pokemon TCG Pocket? Begitu banyak hubungan yang terjadi antar sesama kartu. Ini baru part 1 loh. Masih ada 3 tema yang lainnya yang belum dibahas. Nah, untuk sekarang coba komen di bawah ya. Dari 7 list yang sudah dibahas, hubungan kartu yang mana nih yang teman-teman suka? Kalau admin sih paling suka dengan hubungan kartu Rockruff yang memperlihatkan perbedaan sifat yang memproyeksikan evolusi dari mereka berdua. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!